bisa asik di ruang digital. Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga. Berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. We are very super happy family, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, selamat datang di Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya. Ya, dari Rabu 18 Oktober 2023. Saya Putri Sasti yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Dan gerakan Makin Cakap Digital 2023 diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Siber Kreasi. Nanti Bapak kata sebutannya. Ya, sebelum kita mulai, saya akan memberikan beberapa hal-hal yang harus diperhatikan. Ya, yang pertama, untuk menuliskan user ID Zoom untuk para pelajar, caranya adalah nama terakhir, spasi 4 digit terakhir NIS, dan spasi nama sekolah. Bagi para guru, nama terakhir, spasi 4 digit nomor handphone terakhir, dan spasi nama sekolah. Mengaktifkan kamera selama acara berlangsung, menuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang sudah disediakan, dan tentunya menonaktifkan mode suara. Ya, dalam Makin Cakap Digital 2023 pastinya akan ada hadiah berupa dompet digital atau e-wallet buat 10 penanya terbaik. Jadi pastikan buat netizen asik Indonesia ikut bertanya dan menyimak webinar sampai akhir acara ya. Oke, sebelum acara dimulai, mari kita awali kegiatan dengan berdoa bersama terlebih dahulu, sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang saya akan mengajak para peserta untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Oke, terima kasih. Dan sekarang mari kita saksikan sambutan pertama yang datang dari Bapak Dirjen Aptika Republik Indonesia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu tamu undangan, dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan majemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia makin cakap digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hootsuite dan We Are Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni, agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Cyberkreasi serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 514 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Samuel atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan saksikan sambutan dari Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah kepada Bapak Abdullah Hashim. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam kebajikan. Om Swastiastu. Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wasyaru bimasyiatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati para narasumber, ada Ibu Ranang Ningrum, kemudian juga ada Bu Lestari, dan juga moderator tentunya, dan seluruh panitia yang turut membantu dalam acara yang diselenggarakan oleh Kominfo, dan juga yang saya hormati para kepala madrasah atau dewan guru, dan juga yang saya hormati dan saya banggakan adik-adik semua dari kelas 5 MI, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sampai 12 alia. Pertama-tama alhamdulillah, mari sama-sama kita tingkatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat bermuajahah, bertatap muka, dan juga insya Allah akan mendapatkan ilmu pengetahuan, yaitu terkait dengan kegiatan yang akan kita adakan ini, yaitu Makin Cakap Digital 2023 di lingkungan pendidikan, khususnya pendidikan madrasah Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan acara ini memberikan manfaat keberkahan untuk kita semua, dan juga sebagai wasilah turunnya ridho Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari terus sama-sama kita lazimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil kiamah kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, kami dari Kementerian Agama Kabupaten Tangerang menyampaikan permohonan maaf karena yang seyogianya Pak Kepala Kantor yang akan mengisi kegiatan ini, cuma beliau tadi menyampaikan bahwa berhalangan hadir karena ada kegiatan yang lain, dan kemudian saya yang mewakili, kata beliau. Nah, yang kedua, kami juga ingin berterima kasih kepada Kominfo beserta jajaran atas inisiasi kegiatan yang luar biasa kalau menurut saya, karena memang udah saatnya bahwa bukan hanya, tadi juga sudah disampaikan, bukan hanya kita sebagai orang tua atau guru ataupun lembaga atau instansi yang bertanggung jawab, tapi seyogianya ya kita semua bertanggung jawab terkait dengan digitalisasi atau cakap digital. Karena trennya pada saat ini adalah, dunia pada saat ini adalah ya digital, apapun semua serba mudah itu melalui digital. Tapi sebaliknya pun juga ketika memang kita tidak cakap digital, ya yang harusnya mudah efisien, tapi itu bisa jadi ya tidak efisien dan juga tidak mudah. Oleh karenanya kami berterima kasih kepada seluruh jajaran Kominfo dan juga nanti narasumber yang akan mengajarkan kepada kita semua atau memberikan pengetahuan kepada kita semua, yaitu terkait dengan bagaimana mensikapi dunia digital pada saat ini. Sebagaimana Sayyidina Ali pada ribuan tahun yang lalu mengatakan bahwasanya alimu auladakum fi zamanihim laisa fi zamanik. Artinya ajarkanlah anak-anak kalian sesuai dengan zamannya, bukan pada sesuai zaman kita dahulu. Nah, sebagaimana kita ketahui, kalau saya usia atau generasi saya mungkin generasi X, tapi kalau sekarang sudah dilewati oleh generasi Z maupun Alpha, yang kalau bangun tidur ya ada HP, kemudian ya sekolah di madrasah pun juga HP, kemudian juga digitalisasi yang memang sudah dihadapkan oleh mereka. Nah, oleh karenanya di sini mungkin juga ada
Bapak atau Ibu Kepala Madrasah ataupun guru-guru yang memang harus terus-menerus eh, mengingatkan, kemudian juga harus terus bisa kepada perkembangan teknologi digital pada saat ini. Ini juga selaras dengan program prioritas dari Menteri Agama, diantaranya yaitu digitalisasi madrasah atau transformasi digital. Nah, transformasi digital yaitu bagaimana kita bisa atau mengikuti perkembangan digital saat ini, sehingga yang tadinya belum tahu, kemudian juga mencari tahu. Nah, kemudian baru kita bertransformasi. Artinya, memang perubahan itu adalah suatu keniscayaan yang harus kita hadapi. Nah, oleh karenanya terus meningkatkan pengetahuan, meningkatkan wawasan kita terhadap digital ini adalah satu keniscayaan dan satu keharusan. Karena tadi, sebagaimana yang disampaikan Sayyidina Ali, zamannya pada saat ini anak-anak kita yaitu zamannya digital. Dan ini selaras juga dengan tujuan sistem pendidikan nasional kita, yaitu bagaimana berkembangnya potensi siswa atau anak didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, kemudian berakhlakul karimah, cakap, berilmu, mandiri, kreatif, dan menjadi anggota masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, ini memang tujuan nasional ini udah dari tahun 2003 di dalam Undang-Undang Sisdiknas sudah digariskan. Nah, tinggal kita bagaimana mencapai tujuan itu. Seluruh stakeholder yang ada di madrasah tentunya lagi-lagi tadi saya sampaikan, kita sama-sama bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang sudah dicanangkan tersebut. Nah, oleh karenanya dari tujuan Sisdiknas itu tentunya cara masing-masing dari berbagai madrasah ataupun dari berbagai guru. Kemudian metode-metode yang diajarkan tentunya mungkin juga ada perbedaan-perbedaan. Cuma memang dalam hal kaitan digitalisasi ini, makanya nanti alhamdulillah ini sudah ada ibu-ibu narasumber yang memang ahlu zikrnya kan. Kalau kata Quran itu, kalau kita tidak tahu, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Makanya di sini beliau-beliau adalah para pakarnya, ahlu zikrinya terkait dengan bagaimana kita menyikapi atau anak-anak didik kita menyikapi perkembangan dunia digital saat ini, yaitu bagaimana kita beretika di dalam berdigitalisasi atau berdunia maya, kemudian juga bagaimana kita meningkatkan kecakapan digital kita, dan juga sampai ya kita pengamanan dalam dunia digital itu nanti insya Allah akan disampaikan oleh para pakar kita. Nah, yang ingin saya tekankan, sebagaimana tadi yang saya sampaikan di tujuan Sisdiknas, diantaranya ada beriman dan bertakwa dan juga berakhlak mulia. Nah, beriman dan ketakwaan tentunya pasti terus diajarkan di dunia madrasah, di dunia pendidikan kita. Bagaimana cara membiasakan, kemudian juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan para siswa madrasah, siswa-siswi madrasah. Dan ini tentunya alhamdulillah di lingkungan madrasah ini sudah ada pembiasaan-pembiasaan yang sudah mengarah ke tujuan Sisdiknas tersebut. Nah, kemudian berakhlak mulia pun juga sudah. Nah, tinggal bagaimana kita menghadapi dunia nyata dan juga dunia maya. Bagaimana kita beretika, berakhlak dalam dunia nyata, tapi ini pun juga harus selaras, seimbang juga di dunia maya. Karena memang bisa saja di dunia nyatanya baik, tapi karena di dunia nyata, entah itu pakai anonim ataupun nama samaran dan sebagainya, ini bisa akhlak-akhlak yang di dunia nyatanya baik, tapi itu nanti karena memang pengaruh dari sana sini dan sebagainya, dari entah itu teman yang memang baru dikenal ataupun memang yang eh, sudah lama dikenal. Nah, ini kita harus terus lagi-lagi semuanya bertanggung jawab, bukan hanya kepada anak siswa-siswinya saja, tapi ya kita sebagai guru, kemudian juga kita sebagai kepala madrasah, kita juga sebagai orang tua,
tentunya harus terus mengawal bagaimana etika, cara, akhlak, adab siswa-siswi kita, anak-anak kita, santri-santri kita untuk terus berakhlak mulia, berakhlakul karimah baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Karena entah itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen bahwasanya yang memang sedang marak-maraknya yaitu bullying, kemudian juga hujatan kebencian atau ujaran kebencian dan sebagainya, hate speech. Nah, ini yang harus kita selalu ingatkan dan ingatkan terus. Dan kita harus terus pantau dan pantau terus. Sekali lagi, akhlak di dunia nyata, kemudian juga di dunia maya harus selaras dan seimbang, sehingga anak-anak kita atau siswa-siswi kita bukan hanya makin cakap digital, tapi juga berakhlakul karimah di dunia nyata. Nah, itu selaras dengan tadi yang saya sampaikan bahwasanya tujuan Sisdiknas tahun 2023 sampai sekarang, atau mau ditarik lagi ke sebelumnya, dari para pakar pendidikan kita pun juga jangan kita jauh-jauh mengambil dari barat, kita punya para sesepuh atau masyayikh kita yang memang terus mengajarkan bahwasanya adab akhlak itu adalah didahulukan sebelum ilmu pengetahuan. Nah, ini saya menghimbau, mengajak kepada seluruh stakeholder yang ada di madrasah yang memang pembeda antara pendidikan atau penyelenggaraan pendidikan sekolah umum dan juga pendidikan di madrasah, yaitu adalah bercirikan khas agama Islamnya, mengajarkan ajaran formal yang mengajarkan pengetahuan umum sekaligus juga pengetahuan agama yang lebih banyak. Nah, oleh karenanya ini penting ditanamkan lagi sekali lagi bagaimana kita berakhlak mulia di dunia nyata juga dibawa berakhlakul karimah di dunia nyata, sehingga ketika memang itu dijalankan, insya Allah tidak ada lagi ujaran-ujaran kebencian yang ada di komen-komen status, kemudian juga di status-status apapun itu, baik WA, Facebook, Instagram, dan sebagainya, ataupun Twitter, itu tidak ada lagi ujaran kebencian, sehingga kita terus meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antar sesama, antar bangsa, dan juga antar pemeluk agama. Dan ini adalah sekali lagi kewajiban kita bersama, dan kami dari Kantor Kementerian Agama pastinya terus mengawal, mendorong program-program yang memang untuk menjaga persatuan dan kesatuan antar anak bangsa dan juga negara. Tentunya berdasarkan dari urusan-urusan keagamaan dan juga pendidikan. Demikian dari saya, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita cakap digital dan juga mari kita berakhlakul karimah di dunia digitalisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Hashim atas sambutannya. Ya, sekarang saatnya kita menyaksikan satu video. Di sini kita bisa lihat video dengan 4 jurus agar kita makin cakap digital. Kira-kira jurus apa saja? Mari kita simak bersama-sama. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal.
Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasai jurus-jurus biar cakap digital? Ya, itu dia jurus-jurus agar kita makin cakap digital. Pada kesempatan ini, Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya yang membawa topik teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Ini bertujuan untuk mengasah skill dari netizen asing Indonesia agar paham dan juga pastinya bisa berinteraksi di era yang serba digital ini. Oleh karena itu, pada sesi hari ini akan membahas secara lengkap ya beberapa aspek-aspek dalam literasi digital yang akan disampaikan oleh para narasumber kita hari ini. Nah, kurang lebih 2 jam ke depan ya, pastinya nanti kita akan menghadirkan pembicara yang sudah ahli di bidangnya masing-masing untuk memberikan seputaran informasi dari aspek-aspek literasi digital. Nah, sekarang izinkan saya untuk memperkenalkan siapa saja narasumber kita untuk pagi hari ini. Ya, ada Ibu Nugraini dan juga Ibu Lestari. Di kecakapan digital ya ada Bu Heni, di keamanan digital ada Ibu Lestari, begitu. Itu dia para narasumber kita hari ini. Jangan lupa sekali lagi untuk para peserta diisi link registrasi dengan lengkap dan nanti ikutan bertanya karena pastinya akan ada hadiah di akhir acara berupa dompet digital atau e-wallet buat 10 orang yang ikut bertanya nanti akan diundi. Begitu, siapa tahu beruntung untuk hari ini ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita mulai Makin Cakap Digital 2023 dengan pembicara pertama kita ya seputaran kecakapan digital. Saya panggilkan terlebih dahulu Ibu Heni. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak Putih. Senang sekali. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Kakak. Alhamdulillah sehat Kakak selalu. dulu ya, Kak. Assalamualaikum Boleh silakan Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Abdullah Hashim, kolega saya yang terkasih Ibu Dr. Lestari Nurhajati. Dengan sama-sama di Japelidi ini kami dan juga para peserta webinar pada pagi hari ini. Izinkan saya share screen ya Kak Putih ya. Senang banget nih ketemu Kak Putih yang cantik dan selalu ceria. Terima kasih Bu, silakan. Ya, izin saya share screen terlebih dahulu Kak Putih. Jadi adik-adik, ini saya kesempatan berbahagia banget ya bisa ketemu untuk memberikan materi berkaitan dengan teknologi yang mendukung teknologi digital ya, mendukung dalam proses belajar mengajar. Perkenalkan terlebih dahulu dengan saya Nugraini, saya dosen dari Prodi Ilmu Komunikasi UNJ dan juga membantu di kantor humas. Ini kebetulan pengalaman literasi digital saya dan aktivitas yang sejenis. Nah, ini memang ya di era sekarang ini terjadi perubahan dalam gaya hidup ya. Informasi yang serba cepat, kemudian ketergantungan masyarakat pada media sosial, kemudian gaya hidup masyarakat yang luar biasa, dan adik-adik sendiri pembelajarannya mempergunakan metode digital ya. Jadi kita sekarang budaya kehidupan berubah dari bisnis melalui digital ya, bisnis yang tadinya secara konvensional menjadi digital, kemudian komunikasi melalui digital dan banyak hal. Nah, inilah yang membuat tantangan di era digital dan tidak semua orang juga mengerti dan mampu mempergunakan media komunikasi digital ini dengan baik. Nah, dan juga memang adik-adik pemerintah sedang berjuang keras untuk mengusahakan selalu ya ada keseragaman dalam teknologi digital semua lapisan ya. Tetapi kecepatan internet di setiap daerah itu berbeda. Nah, inilah ya kita juga menghargai usaha dari pemerintah dan kita sama-sama ketika kita belajar secara digital apa yang dilakukan ya. Dan tidak semua orang juga mampu menjadi inovator dalam dunia digital. Nah, ini pentingnya ya kecakapan dalam bermedia digital, ini terutama perlu diperhatikan ya.
literasi digital ini saat ini merupakan ya hal yang menjadi hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua adalah kita perlu memperhatikan dari keahlian, kecakapan ya dalam bermedia digital. Nah, indeks literasi digital adik-adik ini digambarkan di sini bahwa memang digital skills ini memang sudah cukup tinggi, tapi juga perlu ditingkatkan lagi. Karena ini kategorinya ya indeks literasi digital kita, digital skills mungkin belum menjangkau ke seluruh daerah di seluruh Indonesia. Nah, padahal adik-adik baik saat ini usia duduk di bangku sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMA dan SMK, ini merupakan yang nanti akan terkena bonus demografi adik-adik. Jadi pada 2035 ini 2030 angka dependensi rasio ini nanti yang akan adik-adik ini justru yang akan mengalami ya kehidupan digital dalam segala lini kehidupan. Nah, ini platform untuk digital, ini ada platform Merdeka Belajar ya, di mana ada guru profil dan pengembangan kompetensi, kemudian platform sumber daya sekolah, kemudian platform kampus merdeka, platform di mana guru juga merupakan tempat ya untuk melakukan proses pembelajaran ya. Jadi belajar, mengajar dan berkarya sekarang kebanyakan juga melalui digital. Ini saya ambil dari Instagram Merdeka Belajar, di mana pengembangan guru, kegiatan belajar mengajar itu juga dilakukan melalui digital. Tetapi adik-adik, ini penggunaan media digital di era sekarang itu kebanyakan itu hanya untuk hiburan gitu. Nah, ini penggunaannya ya. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari berinteraksi. Bagaimana kita bisa memanfaatkan media digital untuk kehidupan sehari-hari, kemudian kita proses pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, indikatornya di sini adalah digital skills, digital ethics, digital safety, dan digital culture. Bagaimana kompetensi kita ya, kalau saya dari Japelidi mengatakan akses, memahami, menseleksi, mendistribusi, memproduksi, dan juga menganalisis ya, serta memverifikasi, serta evaluasi, partisipasi, dan berkolaborasi. Nah, digital skills di sini adalah bagaimana kemampuan kita mempergunakan perangkat ya, secara PC dan lain-lain, pengetahuan dasar mengoperasikan piranti lunak, pengetahuan dasar tentang mesin telusur, kemudian juga pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan lain-lain. Nah, pengetahuan dasar ini beragam juga, termasuk nanti ujung-ujungnya kita juga belajar ya, ketika ada dompet digital, terus e-commerce dan lain-lain. Nah, di sini untuk modul cakap bermedia digital, nanti adik-adik juga bisa unggah ya, literasi digital, meninjau lanskap digital, menjelajah mesin pencarian waktu, mengulik aplikasi percakapan media sosial, dan mengenal dompet digital, loka pasar, dan transaksi digital. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita cakap bermedia digital. Nah, ini kita perlu memperhatikan jumlah pengguna internet, ragam usia pengguna internet. Nah, adik-adik ini termasuk yang pengguna internet yang aktif ya, persebaran penggunaan internet. Dan kita belajar pertama kali juga akan mengenal perangkat lunak dan perangkat keras pada proses digital ini, sesuai dengan kebutuhan perangkat yang dipercaya dan lain-lain. Nah, mengetahui dan memahami internet di sini memperhatikan bagaimana keamanan jaringan, keamanan data pribadi. Hati-hati loh adik-adik, jangan misalnya saking bangga kita mengunggah ini ya, misalnya data pribadi, kartu tanda siswa, kartu siswa ya, kartu siswa sekolah. Kemudian kita juga misalnya mengunggah rapot. Nah, itu ya, itu termasuk keamanan data pribadi kita, kan ada data. Nggak sengaja kita ngetek lokasi kita ada di mana gitu. Nah, pemahaman dasar keamanan digital ini membuat kita juga harus hati-hati terhadap berbagai hal ya. Nah, biasanya kecakapan digital ini perlu diperhatikan, membuat kita harus punya data cadangan, mengatur keamanan digital. Nah, ini adik-adik untuk lebih spesifiknya ya, bisa mengenai bagaimana kita mengenal hal-hal yang salah ya dalam mempergunakan kecakapan digital ini ya. Nah, ini tips misalnya mempergunakan kata kunci pada aplikasi Google ya. Misalnya tanda kutip ya, dalam kurung gambarkan !2, gunakan
tanda bintang, gunakan titik-titik, gunakan kata yang related ya, gunakan tanda minus ya misalnya dan lain-lain. Nah ini bisa nanti saya share, silahkan panitia bisa untuk menyampaikannya. Nah optimalisasi fitur aplikasi percakapan media digital ini dimunculkan dalam bentuk gambar. Jadi berbagai hal yang harus kita perhatikan gambar disertai informasi, serta juga hal-hal yang perlu diaplikasikan. Nah, yang pasti ketika kita ingin menyebarkan pesan ya melalui media sosial, baca sebelum kita membagikan ya, kemudian kita saring sebelum kita sharing, cek fakta, kemudian penting dan kebermanfaatannya seperti apa. Nah, di sini ya penggunaan teknologi digital saat mengajar mungkin bisa Bapak Ibu juga aplikasikan. Di sini keunggulannya membantu guru untuk membuat siswa memahami pembelajaran lebih mudah ya. Terutama guru-guru TIK ya, mereka biasanya akan lebih mengajarkan secara detail mengenai penggunaan komputer. Siswa kita buat untuk tertarik untuk belajar ya, mempergunakan digital, mencari semua hal yang nilai-nilai positif kita ajarkan. Mengajar di mana saja, kapan saja, mempermudah juga sistem administrasi, institusi pendidikan, memungkinkan kolaborasi antar guru. Tapi juga ya ketika kita belajar teknologi secara digital, itu ada kelemahannya juga. Ada kemungkinan terjadi pelanggaran hak atas kekayaan intelektual ya, misalnya terhadap suatu karya tertentu. Waktu untuk mempersiapkan materi, kemudian siswa mudah terdistraksi untuk hal-hal yang negatif ya. Kemungkinan penyalahgunaan teknologi itu bisa terjadi. Yang pasti sebagai generasi muda di era globalisasi, kita harus bisa untuk memperhatikan ya adik-adik, apalagi adik-adik ini siswa menengah pertama, siswa menengah atas ya, kita menjadi agen perubahan positif. Ya, kita juga bisa membuat hal yang sifatnya inovatif, melakukan edukasi bagi masyarakat, kemudian juga penguasaan teknologi digital, ya kemampuan wirausaha, kita memiliki juga jiwa kreatif, ya. Jangan lupa kemampuan bahasa asing itu akan mempermudah kita juga untuk melakukan teknologi digital. Kita memiliki ketangguhan, manajemen, dan kecerdasan emosional, ya yang positif ya. Yang pasti untuk ini semua ya adik-adik bisa membaca modul cakap bermedia digital, mengunduh di literasi digital, dan kemudian memfollow @siberkreasi ya di Instagram. Terima kasih Kak Putih, nanti kita ketemu pada sesi tanya jawab. Halo Kak Putih, halo. Kak Putih kayaknya masih di mute deh Kak. Iya betul. Masih review. Terima kasih Bu Haini ya sudah memberikan juga nih kira-kira bagaimana caranya agar kita makin cakap digital, apalagi buat siswa-siswi ya tadi itu sebentar lagi mungkin akan banyak berita-berita menuju pemilu gitu ya Bu ya, berita-berita tentang ya yang ada di grup-grup itu harus dibaca dulu, disaring dulu, baru disebarkan ya. Yang penting itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu ya pemaparannya seputaran kecakapan digital. Nah, tidak lupa juga nih, iya, terima kasih. Tidak lupa juga nih saya ingatkan buat para peserta mungkin punya pertanyaan ya, bisa langsung saja menuju kolom chat, nanti ditulis pertanyaan kepada siapa diajukan, dan jangan lupa pertanyaan sesuai dengan aspek yang diberikan ya. Nanti akan ada hadiah di akhir acara, akan undi 10 penanya terbaik nanti mendapatkan dompet digital. Jangan lupa juga untuk mengisi link registrasi secara lengkap karena ini merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik begitu. Baik, kita menuju ke ya, saya panggilkan terlebih dahulu kepada Ibu Lestari. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Putih sebagai moderator hari ini. Iya, semoga kabar baik ya Ibu. Alhamdulillah sehat. Kak Putih sehat juga kan? Alhamdulillah sehat. Baik, boleh langsung saja keamanan digital ya untuk pemaparannya hari ini. Silakan Bu. Terima kasih Kak Putih. Baik, saya izin share ya ke adik-adik sekalian juga Bapak Ibu guru
yang hari ini mendampingi. Kita akan membahas tentang, maaf, sebentar, ini tertutup materi saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Itu yang paling penting ya hari ini, salam sehat selalu. Nah, hari ini saya akan membawakan materi tentang keamanan digital. Perkenalkan, saya Lestari Nurhayati, saat ini menjadi Wakil Rektor 4 untuk Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, sekaligus anggota Japli di Jaringan Pegiat Literasi Digital, tadi bersama Kak Heni ya. Lalu juga menulis modul literasi digital Kominfo Berkreasi pada tahun 2021, pemateri Gerakan Literasi Digital Nasional dari 2021 sampai hari ini, pemateri literasi digital kaum muda Indonesia Timur tahun 2022, juga melakukan pengabdian masyarakat secara langsung literasi digital pada guru di NTT pada tahun 2022. Nah, kalau kita berbicara tentang keamanan digital, sebetulnya itu adalah sebuah proses untuk memastikan ya penggunaan layanan digital baik secara daring maupun luring dapat dilakukan secara aman. Karena meskipun kita aman digitalnya menuju pada gadget kita ya, handphone kita, komputer kita, tapi itu kita gunakan sehari-hari dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan luring ya. Nah, ini yang dua-duanya harus selalu kita perhatikan. Seringkali orang lupa ya, hanya mempelajari dari daringnya saja, online-nya saja, padahal prakteknya keamanan itu harus sekaligus dalam keamanan digital konteks yang kita gunakan sehari-hari. Nah, saat ini tidak bisa dipungkiri ya, semua hal sudah makin maju. Adik-adik sendiri sudah paham itu ya, apa itu artificial intelligence, sudah bisa digunakan untuk bikin musik. Bahkan ini ya, lagu Komang itu bisa dinyanyikan oleh Jennie Kim dari Blackpink. Merasa indah bisa dinyanyikan oleh anggota BTS ya, Jungkook dan sebagainya ya. Bahkan Asma Librasi bisa Pak Jokowi nyanyikan. Ini semua karena kecanggihan teknologi. Semua dari kita bisa ditirukan dan bisa menirukan. Ya, karena artificial intelligence sudah sangat canggih. Nah, saking canggihnya, maka kita harus juga memperhatikan ya. Kemudian, apakah itu asli suara orang itu wajah aslinya, atau itu semuanya buatan engine, buatan artificial intelijen. Nah, ini yang kemudian menyebabkan semakin canggih toolsnya, semakin canggih pula kejahatan. Dalam konteks digital, maka semakin canggih alat-alat digital yang kita miliki, kita gunakan, maka kemungkinan semakin canggih juga kejahatan digital masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka yang paling standar itu gunakan password yang kuat di semua perangkat digital yang kita punya ya, semua akun yang kita punya. Kalau punya akun media sosial banyak, punya Facebook, punya Instagram, punya TikTok, punya Twitter atau X sekarang ya, semua itu harus dibedakan ya. Jangan satu akun untuk semua. Nah, ini berbahaya juga. Karena apa? Begitu satu diretas, satu dibongkar orang, maka yang lain bisa juga ikut. Nah, supaya mengamankan, maka setiap akun itu passwordnya harus berbeda. Dan upayakan mengganti password secara berkala. Kalau di teman-teman literasi digital, ya kalangan para aktivis literasi digital selalu ada pameo ya, slogan. Password itu seperti baju dalaman kita, underwear kita. Sesering mungkin harus sering diganti ya, karena kalau nggak gitu bisa menimbulkan penyakit ya, kita bisa gatal-gatal dan sebagainya, harus sering diganti. Dan yang tahu hanya kita ya. Kita kan nggak mungkin pamer-pamer baju dalaman kita ya. Nah, ini yang juga dalam konsep password ya, mengganti secara berkala, menggunakan
rumus atau password yang unik ya, kombinasinya angka, huruf, besar, kecil, tanda baca, simbol, dan sebagainya. Dan tadi ya, jangan sama akunnya pada setiap passwordnya, jangan sama pada setiap akun yang berbeda. Nah, kemudian jangan lupa aktifkan two-factor authentication, yaitu fitur keamanan tambahan untuk menggunakan proses verifikasi ganda ya. Jadi kalau satu akun itu ada 2, 3, nah itu lebih baik ya untuk pengamanannya. Dibukanya harus lewat email, dibukanya lewat HP. Wah, bagus itu ya. Artinya kita mengamankan akun kita. Nah, contoh-contohnya langkah-langkah mengaktifasi two-factor authentication atau 2FA di medsos itu bisa membuka websitenya ICT Watch ya, yang di bawah ini. Nanti itu bisa ya kita lakukan pada semua akun ya, akun apa saja termasuk medsos kita. Nah, yang lain yang juga sering terjadi adalah phishing dan scam. Nah ini ya, kalau phishing itu upaya mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Nanti saya berikan contoh yang melabuinya seperti apa. Kalau scam, nah ini paling banyak ini ya, telepon, email, messaging, atau pesan chat itu ya, itu bisa digunakan untuk penipuan. Yang paling sering nih adalah apa? Kemudian orang dikirimi, nah, yang lagi tren ya, undangan pernikahan, dikirimi, Anda mendapatkan pelanggaran, jadi ini tolong dibuka dari pihak kepolisian, pelanggaran lalu lintas. Padahal kalau dibuka, diklik itu langsung dia masuk ya. Virusnya masuk untuk apa? Mampu membuka jalan bagi para penipu, para hacker ya, untuk masuk mengambil data-data kita, terutama e-banking kita. Nah, ini sering terjadi ya, sering sekali terjadi. Undangan pernikahan, informasi e-tilang katanya gitu ya. Sekarang ada lagi nih bank. Nah ini saya baru kemarin dapat juga ya. Suruh membuka perpanjangan pergantian kartu dari bank. Nah, saya nggak menggunakan bank itu kok dapat informasi bank itu. Lah kan saya bingung, wah penipuan ya. Jadi ini sangat mudah sekali sekarang scam itu dijalankan. Peretasan akun tadi ya, diretas akunnya, impersonasi. Nah ini impersonasi tadi ya, menggunakan figur orang lain, suara orang lain. Nah, dulu paling sering itu melalui telepon ya, malam-malam kalau kita lagi tidur dapat telepon, terus diberitahu, Ibu, anak Anda ditahan polisi, terus tiba-tiba ada suara, Mama, Mama, gitu ya, nangis-nangis. Nah, terus saya kan bingung loh, ini suaranya laki-laki, anak saya semua perempuan. Lah ini dari mana, anak siapa ini? Nah, penipuan-penipuan itu makin canggih ya. Ya, penjual palsu, wah, itu juga ya. Lowongan kerja palsu. Ada juga modus percintaan. Ya, scam love namanya. Jadi seolah-olah dia itu orang yang wah hebat gitu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Loh, ternyata itu scam ya. Penipuan, menggunakan identitas palsu orang ya, seolah orang keren dan sebagainya. Ini bisa sangat terjadi. Nah, ini salah satu yang tadi saya sampaikan, phishing ya. Phishing yang paling banyak itu adalah hanya cukup mengganti ya nama dari alamat aslinya. Ini seperti ini, Amazon tuh paling sering di phishing ya. Harusnya kan Amazon.com, N-nya cuma 1, ditambahkan 1 huruf N lagi ya, double N, Amazon gitu. Itu sudah bisa masuk ke situs palsunya, phishingnya. Nah, pengalaman saya pun demikian ya, saya pernah nyaris saja ya, ketika mengajukan visa ke India ya. Saya masuk ke websitenya Kedutaan Besar India di Indonesia. Tiba-tiba itu sekian detik saya nggak sadar masuk ke phishing. Tapi untungnya saya belum memasukkan semua data. Karena saya curiga loh kok berubah ya. Kayaknya tadi websitenya nggak ini alamatnya. Saya tutup, saya buka lagi. Tapi sudah terlanjur apa yang dia lakukan ketika saya memasukkan
awal alamat email dan nama saya, dia kemudian masuk ke email saya. Nah, itu caranya gitu, penipuan-penipuan itu. Nah, kita harus juga melawan penyebaran hoax dan informasi yang memecah belah. Ini menjelang pemilu ini banyak sekali ya beredar informasi-informasi yang kemudian memecah belah persatuan Indonesia. Kita sering menemui banyak disinformasi. Hati-hati dengan judul yang provokatif. Cermati alamat situs ya tadi itu ya. Lalu gunakan cek fakta, baik itu foto, informasi, berita, dan sebagainya. Ini adik-adik sekalian, kalau lagi belajar, cari data di email, di internet, nah itu harus waspada ya. Buka Google, nah, Mbah Google ditanya gitu ya. Kemudian kelihatan informasi yang mau kita cari. Sekali lagi perlu cek fakta. Tidak bisa kita menggunakan sembarang website untuk mendapatkan data. Karena website itu mudah dibuat ya. Website yang palsu, website yang isinya abal-abal ya, tidak kredibel tuh banyak sekali. Bagaimana cara cek fakta? Nah, Google sudah menyertakan cek fakta, alat untuk cek fakta ya, disebutnya Google Fact Check Tools. Dan itu hampir semua media di Indonesia sekarang ya, Kompas, Detik, Liputan 6, Suara.com, banyak sekali itu sudah dilengkapi dengan alat cek fakta. Jadi kalau kita ragu-ragu, kita masukkan judul, kata-kata, atau berita yang ada di WA. Kita tuh paling sering WA itu ya, dikirim informasi. Ya. Kita nggak yakin, kita copy paste aja kata-katanya, judulnya, atau sebagian beritanya, kita masukkan ke tools, ke cek fakta, dia akan bilang, ini benar atau tidak, ini fakta atau berita bohong, ya ini hoax atau disinformasi. Dia akan menceritakan, akan memberikan informasi. Nah, ada juga toolsnya yang mudah, misalnya di Kalimasada ya, chatbook anti hoax yang dikeluarkan Mavindo, ini lebih mudah ya, bisa lewat WA juga kalau ini. Nah, paling mudah itu adalah teman-teman jangan sampai ya, ini yang paling utama, jangan sampai mudah mengirimkan data berita ke pihak lain yang belum kita cek kebenarannya. Ya. Nah, ini seringkali banyak berita-berita yang salah, disinformasi, hoax dan sebagainya. Nah, pentingnya memahami tadi ya standar dari pengamanan alat digital kita, itu akan menjadi pelindung kita bersama ya, mengingat banyak sekali kejahatan bisa dilakukan melalui media digital. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa belajar di modul aman bermedia digital yang dikeluarkan oleh saya berkreasi dengan Kominfo, bekerja sama dengan Japelidi, dan diunduh di literasidigital.id. Jangan lupa follow juga Instagramnya Saya Berkreasi. Demikian yang bisa saya share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Putih untuk berikutnya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lestari ya atas pemaparannya seputaran keamanan digital. Oke, nah itu dia kedua pembicara kita untuk pagi hari ini. Dan sekarang kita sampai di sesi berikutnya, itu adalah tanya jawab. Akan ada 2 pertanyaan ya yang terpilih dan langsung dijawab oleh Ibu Heni dan juga Ibu Lestari. Oke, kalau gitu mari kita simak pertanyaan pertama yang sudah masuk. Ya, ini dari Kak Marisa Ica ya. Kita sepakat bahwa harus cakap digital jika ingin masuk ke dalam dunia digital. Seperti yang tadi juga disiarkan video 4 jurus. Kecakapan digital berbeda-beda dari setiap individu, khususnya bagi para pelajar kebanyakan langsung mencari jawaban di Google atau aplikasi yang menyediakan jawaban dari tugas yang diterima. Jika seperti itu, bagaimana agar meningkatkan kualitas pembelajaran para pelajar yang ada di Indonesia, serta bagaimana menumbuhkan minat baca untuk para pelajar dalam memanfaatkan media digital, ya agar lebih mahir dalam kehidupan sehari-hari. Karena logika basic seseorang akan lebih menerima hal yang simpel dibandingkan harus melakukan hal-hal yang rumit. Oke, mungkin ini dari seorang guru ya. Buat Ibu Heni, boleh dibantu dijawab.
Makasih Kak Putih, ini pertanyaannya bagus sekali ya dari Kak Marisa Ica ya. Cuman ini agak banyak, boleh di-share kembali Kak, saya sambil menjawab. Nah ini memang ya dalam kecakapan digital itu memang perlu diperhatikan juga untuk ada kesinambungan ya antara kedua belah pihak. Sekarang ya, Ya, gimana Ibu? Ibu Hani. Oke, mungkin masih di mute. Ya, jadi saya ulang lagi ya pertanyaannya, bagaimana agar meningkatkan kualitas pembelajaran serta menumbuhkan minat baca. Oke, karena ya itu dia, kadang-kadang semuanya pengen shortcut gitu ya, pengennya yang singkat-singkat saja gitu. Ibu Heni sudah bisa menjawab, Ibu? Mungkin bisa bantu di unmute dari admin? Oh oke, mungkin ada keperluan sebentar, kita tunggu. Jadi nanti pertanyaan kedua untuk Bu Lestari, tapi jangan sedih ya, yang pertanyaan kan cuma 2 nih yang dibacakan. Nah, tapi nanti 10 penanya yang udah ikutan, ya, yang sudah ikut bertanya nanti akan diundi 10 orang untuk mendapatkan dompet digital. Nah, nanti kita akan kembali ke Ibu Hani, mungkin bisa ke Bu Lestari dulu kali ya. Jadi nanti kita kembali ke pertanyaan pertama. Oke, boleh pertanyaan kedua terlebih dahulu? Ya, dari Kak Aji Mahesa untuk Ibu Lestari. Mohon izin, saya ingin bertanya tentang keamanan digital. Bagaimana cara kita mengamankan identitas pribadi di saat maraknya penggunaan AI dan banyaknya aplikasi yang membutuhkan identitas kita digunakan anak muda zaman sekarang. Seperti contoh nih, beberapa e-wallet, e-commerce, dan lainnya. Memang ada penjelasan bahwa data kita aman dan dirahasiakan. Apakah dengan penjelasan itu kita harus merasa tenang? Karena yang saya tahu nih sudah banyak sekali kebocoran atau penjualan data pribadi. Mohon pandangan Ibu akan hal ini agar kami dapat mengantisipasi terhadap data pribadi. Terima kasih. Oke, ya ini dia mungkin ya yang sering terjadi, ketakutan untuk Sekali. iya untuk aplikasi-aplikasi ini kita harus bagaimana nih mengatasinya nih Bu? Baik, terima kasih Kak Aji Mahesa. Ini pertanyaannya luar biasa keren juga ya. Memang tidak bisa dipungkiri, pasti kita ketakutan ya dengan bocornya data pribadi kita. Semua orang itu mengalami hal yang sama. Sesungguhnya biasanya ya ini yang terjadi dalam dunia data, jual beli data yang bocor memang yang sifatnya sangat besar ya. Misalnya data digital tentang kesehatan masyarakat Indonesia itu sempat bocor, itu harus diakui dan pemerintah sempat berusaha ya menanggulanginya meskipun kita semua tahu masih ada kebocoran. Lalu data e-commerce itu betul ya, dulu Tokopedia itu pernah sampai harus bertanggung jawab, tapi sekali lagi karena saat itu perlindungan undang-undang perlindungan data pribadi masih belum disahkan, itu masih di tangan pemerintah. Nah, bagaimana sekarang? Nah, sekarang harusnya semua pihak yang memiliki usaha bisnis dengan menggunakan pengumpulan data pribadi itu harus bertanggung jawab penuh ya terhadap kerahasiaan para penggunanya, para kliennya. Kita harusnya dijaga ya dari kemungkinan-kemungkinan data pribadi kita bocor sehingga semua bisnis yang tadi ya menggunakan e-wallet, menggunakan dompet digital, menggunakan pasar digital ya, loka pasar ya, atau belanja online itu semua wajib melindungi keamanan data pribadi penggunanya. Bagaimana kalau kemudian bocor, kita boleh melakukan tuntutan. Nah,
saya selalu bilang begini, dalam kehidupan modern, mau tidak mau, perasaan kita tidak nyaman terhadap kemungkinan data pribadi bocor itu ada. Tapi kita nggak usah terlalu paranoid ya, karena kalau boleh saya bilang, yang sering digunakan itu adalah dengan kategori tertentu gitu ya. Misalnya kita orang sangat terkenal, public figure, itu cenderung data-data pribadi kita akan disalahgunakan dengan mudahnya, karena akses orang untuk menggunakan semua identitas kita bisa sangat mudah ya digunakan, diambil ya. Tapi kalau kita orang-orang biasa, nah biasanya memang kalau kita tidak menyembunyikan apa-apa, tidak punya rahasia apa-apa, tidak terlalu berkaitan dengan kepentingan publik, ya para hacker, orang-orang jahat yang di dunia digital ini ya malas juga ya, buat apa fungsinya. Nah, bisa juga, ini yang saya selalu bikin joke, tapi itu kita harus berhati-hati ya, mudah memberikan KTP kita untuk difoto, untuk di-scan, untuk disebarluaskan dalam bentuk digital, itu juga bahaya sekarang, karena kan bisa dijadikan apa? Pinjol ya. Nah, ini bahaya sekali. Sekarang pinjaman pinjol itu mudah sekali pakai KTP, padahal tadi ya bisa jadi orang yang disalahgunakan tidak tahu. Nah, ini yang juga harus kita waspadai. Sekali lagi, kita tetap harus melindungi diri kita, waspada, dan ya mau tidak mau ya kita banyak sekali tadi mengubah, melindungi privasi digital kita dengan berbagai metode, berbagai cara. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, Kak Putih, karena semua orang pasti pernah mengalami ya ketakutan data digitalnya bocor. Gitu Kak Putih. Ya, betul sekali. Oke, baik. Terima kasih Ibu sudah membantu juga menjawab kira-kira apa yang harus diantisipasi tadi ya. Kalau kita lagi mau mendownload atau itu dia mengupload sesuatu, pastikan jangan ada dari kita sendiri nih yang bocor gitu. Kayak tadi KTP lah gitu kan ya. Kita bisa lebih aware lagi gitu. Oke, terima kasih bantuan jawabannya Bu Lestari. Ya, sambil menunggu Ibu Heni ya, saya akan memberikan satu video dulu nih buat teman-teman yang ada di madrasah hari ini. Mari kita simak bersama-sama. Pilihlah tontonan yang sesuai umur anak-anak kita. Hey, nonton ini aja. Hey, kok nonton mulu? Jangan sampai ketagihan. No. Hey, kita main saja. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli, agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Hey, ini kan gak lucu. Hati-hati jejak digital kita, jangan sampai data anak tersebar. Hey, Ingat akibatnya. Akibatnya. aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli, agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Ya, memang anak masa depan bangsa selalu jadi slogan di mana-mana. If we are the future, then you should make time. Don't just let internet mess with our mind. Punya gadget perlu tanggung jawab. Pakai benar masa depan mantap. Oh yeah, how can we tell what is right by ourselves? Yo mom and dad, we need help. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli, agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli, agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Untuk pimpin Indonesia.
Oke, itu dia bagus sekali videonya ya. Ini pengingat juga nih buat para orang tua dan anak-anaknya pasti. Nah, sekarang saya akan menuju ke pertanyaan sebelumnya dan mohon izin untuk Ibu Lestari mungkin boleh bantu untuk menjawab ya seputaran bagaimana nih menyikapi kira-kira segala sesuatu yang sekarang sudah praktis-praktis carinya di internet gitu ya. Nah, bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran para pelajar yang ada di Indonesia dan juga bagaimana menumbuhkan minat baca untuk para pelajar. Oke, kepada Ibu Lestari, boleh dibantu dijawab ya, Bu? Ya, terima kasih Kak Putih. Jadi ini Kak Marisa Ica ini atau Ibu Marisa Ica ya, ini menarik sekali ya. Ini tantangan para guru dan juga dosen ya. Pengajar itu, pendidik seperti kita, tantangannya sama. Saya itu bahkan begini, kalau di kelas, karena anak kuliahan kan boleh pakai HP ya, saya selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mereka sulit mencari datanya di Google. Google tuh ternyata bisa disiasati ya, ada beberapa data yang mereka nggak bisa gampang gitu mencari jawabannya. Butuh waktu. Nah, saya selalu bilang gini, kalau Anda lebih cepat menjawab dari Google, nah itu kita beri hadiah ya. Hadiahnya bisa menambah nilai atau intinya memberikan semangat lah ya. Cuman memang ini persoalan yang kita hadapi bersama ya. Kalau misalnya untuk adik-adik, anak didik kita yang SMP, SMA juga terbiasa menggunakan Google, maka ada kemunduran ya. Dari hasil penelitian dari berbagai negara, pedagogi pendidikan, salah satu yang membuat daya ingat kita kuat itu adalah menulis menggunakan tangan kita ya. Nah, ini yang kemudian saya terapkan di dalam kelas. Banyak sekali saya itu tiba-tiba membuat kuis gitu ya, kan boleh ya membuat kuis di kelas yang harus ditulis dengan tangan. Mereka tidak boleh membuka perangkat HP-nya, Google-nya nggak boleh dibuka. Itu saya sekali lumayan sering lah ya, dalam satu semester itu bisa 3-4 kali melakukan kuis gitu. Supaya apa? Mereka belajar dengan cara menggunakan kemampuan otaknya tanpa bergantung sepenuhnya pada mesin. Yang saya takutkan memang, saya selalu bilang ke teman-teman ini, apakah teman-teman ini tidak takut suatu saat dikuasai oleh artificial intelligence kalau tidak mampu mengembangkan kemampuan berpikir dengan cara yang manual ya. Mau tidak mau kita harus belajar manual dulu sebelum menguasai teknologi dengan sangat canggih yang tadi itu. Nah, kalau kita sudah manual bisa kuasai, maka teknologi canggihnya pun biasanya akan kita mudah kuasai. Saya bahkan sering diskusi dengan teman-teman begini, Anda boleh saja lahir dalam dunia yang sudah digital ya, native digital. Tapi saya sebagai imigran digital bisa loh bertanding gitu ya, melakukan sesuatu jauh lebih baik dibandingkan yang menggunakan Google. Nah, banyak permainan-permainan sekarang yang bisa kita cari yang jauh lebih menguatkan kemampuan kritis kita tanpa bantuan alat digital. Nah, ini yang harus dari para pendidik, para pengajar itu juga update ya. Nah, ini juga kalaupun kita kuat-kuatan untuk permainan di dunia digital, nah kita juga harus ikut tuh belajar ya. Termasuk saya itu game online aja belajar ya. Bukan apa-apa, karena saya ingin tahu bagaimana sebetulnya cara berpikir teman-teman generasi muda ini dalam konteks mereka memahami setiap langkah yang ada dalam permainan digital tadi. Nah, hal-hal seperti ini harus kita pelajari bersama. Demikian Kak Putih yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih bantuan jawabannya Ibu Lestari ya. Itu dia pertanyaan yang sudah terpilih, yang sudah dijawab juga. Semoga membantu ya tadi jawabannya. Dan pastinya sekarang saya ingin memanggil kembali narasumber kami untuk memberikan closing statement-nya ya kepada Ibu Lestari. Boleh dibantu closing statement-nya ya. Silakan Ibu. Terima kasih Kak Putih. Saya hanya ingin menyampaikan tetap semangat belajar menggunakan semua media digital, tapi jangan lupa kemampuan otak kita tidak harus bergantung kepada digital. Usahakan selalu banyak membaca buku-buku yang sifatnya masih print ya, supaya apa? Terlatih ya, termasuk membuat coretan-coretan dalam bentuk tangan ya, coretan tangan, tulisan tangan. Bagaimanapun juga dunia digital memang harus kita kuasai,
tanpa melemahkan daya kritis dan kreativitas kita. Terima kasih Kak Putih. Terima kasih Bu Lestari atas closing statement-nya ya. Catatan kecil saja juga dari saya nih kesimpulannya untuk hari ini dalam literasi digital ya. Yang pasti kita harus cakap bermedia digital itu tidak hanya untuk tahu saja nih update-update yang ada, tapi kita harus tahu mengaplikasinya gimana, ya, cara memakainya, menggunakannya, dan pastinya untuk menyebarkan informasi yang ada. Dan tidak lupa juga jangan sampai kita bisa terkena virus-virus dari dunia digital, ya, hoax-hoax, dan pastinya harus selalu ingat kalau misalnya password itu harus sering diganti dan jangan pernah di-share ke siapapun begitu. Dan sering-sering mengganti password dan jangan sampai memakai password di account yang sama ya. Semua account passwordnya sama begitu ya. Harus lebih rumit sedikit agar kita bisa tetap aman di dunia digital ya. Oke, sekarang saya akan mengumumkan ya 10 nama yang sudah diundi dan mendapatkan dompet digital atau e-wallet hari ini. Silakan dilihat 10 nama di layar masing-masing. Oke, ini dia. Ada Kamariska, Tria, Evan, Satrio, Evan Dirgam, ada Tias, Fauzan, Aldian, Aji Mahesa, Dilva, dan juga Kak Wahyu. Selamat ya untuk ke-10 pemenang hari ini yang sudah ikut bertanya juga. Terima kasih banyak. Oke, itu dia Makin Cakap Digital 2023 ya untuk hari ini, dan pastinya saya ingatkan kembali para peserta jangan lupa untuk mengisi atau melengkapi link registrasi, bisa dicek di kolom komentar, sudah di-share oleh admin, diklik aja, diisi secara lengkap karena merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik. Nanti sertifikat elektroniknya akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara selesai, begitu ya. Terima kasih untuk para narasumber dan juga untuk Bapak Ibu Madrasah dan juga netizen asik Indonesia yang sudah bergabung dari tadi ya. Untuk KKJBI dan pastinya untuk admin juga yang bertugas. Semoga tadi ilmunya bisa kita ambil, bisa kita gunakan juga dalam berinteraksi di dunia digital ya. Oke, kalau gitu saya izin pamit, Potenika Sasti. Terima kasih untuk semuanya dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital. Mulai hari ini jangan lepas kesempatan di depan mata, bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi, masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua
berkarya, punya cerita, bisa berkarya di dunia maya. Di dunia maya kita semua punya cerita.